ini ada 7. Tadi di jalan kita ada 4 sama 5. 9 plus 7 16. Kolam pelabuhan. Nah di kolam pelabuhan ada 1. Ya. Jadi totalnya semua 21 kan. Jadi ya ini untuk saya barangkali kalau periode pemerintahan nanti kabinet ini selesai, ini adalah penenggelaman kapal terakhir. Besok kita akan tenggelamkan 9 kapal di Natuna, sama 6 di Batam, terus 6 di Belawan. Susi Pujiastuti dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita ternama di Indonesia. Nama wanita satu ini ramai dibicarakan oleh publik di Indonesia ketika ia didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Siapa sangka sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti yang hanya tamatan SMP ini menyambung hidup dengan menjadi penjual ikan di Pangandaran, namun berkat kegigihannya ia bisa sukses sebagai pengusaha perikanan dan memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Susi Pujiastuti yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ini terlihat nyentrik dan kontroversial. Ia juga punya banyak pengalaman dalam bidang maritim serta berasal dari kalangan profesional sehingga Presiden memilihnya. Berikut profil dan biografi dari Susi Pujiastuti. Sebelum dilanjut mohon untuk menekan tombol subscribe, like atau komen. Terima kasih. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1965 di Pangandaran dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Ia memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Haja Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Susi Pujiastuti lahir dari keluarga berkecukupan. Ayahnya merupakan saudagar sapi dan kerbau, yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Berhenti sekolah dan menjadi pengusaha. Hal yang menarik dari Susi Pujiastuti adalah ia hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas 2 SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah karena keputusannya untuk terjun ke dunia bisnis. Seputus sekolah, ia menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, ia memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Mendirikan maskapai Susi Air. Dalam biografi Susi Pujiastuti, diketahui pada 2004, ia memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian. Satu-satunya pesawat yang ia miliki itu, ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, ia menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star dan 1 buah pesawat Diamond Twin Star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis.
Kehidupan pribadi Susi Pujiastuti. Dalam biografi Susi Pujiastuti, diketahui bahwa ia sempat 2 kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Strombeck. Dari pernikahannya, ia memiliki 3 orang anak, Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser, dan Alfie Xavier. Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya bergambar burung phoenix yang dalam mitologi kuno diartikan sebagai burung api abadi. Sepak terjang Susi Pujiastuti. Di balik kontroversialnya, Menteri Susi Pujiastuti merupakan sosok yang tegas seperti keputusan tegasnya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang ia lakukan saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu ia juga sangat mahir dalam berbahasa Inggris, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan baik pujian dan kritikan di media sosial. Pada bulan Oktober tahun 2019, posisi Susi Pujiastuti digantikan oleh Edi Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti kembali menjadi seorang pengusaha perikanan. Pada tahun 2008 sebelumnya, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Penghargaan Susi Pujiastuti semua kerja keras dan usahanya tentu membuahkan hasil positif. Berkat semua itu, ia mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Purwa Citra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat. Tahun 2042. Pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. Tahun 2043. Pelopor ekspor ikan laut dari Gubernur Jawa Barat. Tahun 2054. Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia. Tahun 2055. Primaniyarta Award for Best Small dan Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2066. Penghargaan Metro TV Bidang Ekonomi. Tahun 2067. Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award dari Metro TV Indonesia. Tahun 2068. Tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat. Tahun 2089. Saudagar Tatar Sunda dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat. Tahun 2008-10. Berprestasi Award dari PT Excel Komindo. Tahun 2009. 11. Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun 2009. 12. Indonesian Small dan Medium Business Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tahun 2010. 13. Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB. Tahun 2011. 14. Penghargaan untuk prestasi inovatif, kepemimpinan luar biasa dan signifikan kontribusi untuk ekonomi, APEC. Tahun 2011. 15. People of the Year 2013 dari Koran Sindo. Tahun 2014. 16. Person of the Year 2014 dari warga Kota Solo. Tahun 2015. 17. Kanjeng Ratu Ayu, KRAY, Susi Pujiastuti Ningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Tahun 2015. 18. Perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, dari Museum Rekor Indonesia, Muri. Tahun 2015. 19. Penghargaan Perempuan Jawa Barat, dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Jawa Barat. Tahun 2015. 20.
Penghargaan 10 November dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS Surabaya. Tahun 2015. 21. Tokoh publik inspirasional tahun ini, Public Relation Award and Summit, dari Serikat Perusahaan Pers tahun 2016. 22. Leaders for a Living Planet Award dari WWF, sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan tahun 2016. 23. Dr. Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro tahun 2016. 24. Peter Benchley Ocean Award tahun 2017. 25. Peter Benchley Ocean Award tahun 2017. 26. Seafood Champion Award dalam acara SAWEB Seafood Summit, yang diselenggarakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat tahun 2017. 27. The BBC 100 Woman tahun 2017. 28. Dr. Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS Surabaya. Tahun 2017. 29. Sri Kandi Nekat Award dari Yayasan Retno Sekar Budoyo tahun 2018. 30. Kreatif dan Inovatif Person of the Year, Indonesia Choice Award tahun 2018.